Belajar berhasil dimulai dari bacalah doa, mulailah belajar, pahami materi, try out kemampuan, serahkan hasil terbaik kepada Tuhan. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Soal simulasi nomor 1. Berikut merupakan instrumen perjanjian internasional tertulis, kecuali A. Convention, B. Deklarasi unilateral, C. Treaty, D. Charter, dan E. Covenant. Penjelasannya yaitu, terdapat dua macam instrumen perjanjian internasional, yaitu secara tertulis dan tidak tertulis. Macam dari instrumen perjanjian internasional tertulis yaitu treaty, convention, agreement, arrangement, charter, covenant, statutes, constitution, protokol, dan declaration. Sedangkan instrumen perjanjian internasional tidak tertulis yaitu perjanjian internasional lisan, deklarasi unilateral atau sepihak, persetujuan secara diam-diam. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu B. Deklarasi unilateral. Soal nomor 2. Norma atau kaidah yang mempunyai sanksi tegas dan nyata adalah norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Kebiasaan, D. Hukum, E. Kesusilaan. Penjelasannya yaitu, norma agama merupakan pedoman hidup dengan sanksi dosa. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani dengan sanksi penyesalan. Norma kesopanan didasari atas kepantasan agar manusia berbuat dengan baik. Norma hukum bersumber dari negara atau UUD memiliki sanksi tegas dan nyata. Maka, jawaban yang paling tepat yaitu D. Norma hukum. Nomor 3. Sistem pemerintahan pada masyarakat Hindu-Buddha yang dipimpin oleh seorang raja bersifat A. Terbatas, B. Tidak terbatas, C. Turun-temurun, D. Demokratis, E. Feodal. Alasannya yaitu konsep pemerintah masa yang dianut raja pada masa Hindu-Buddha menganut monarki, menganut konsep dewa raja, dan yang ketiga yaitu feodalisme. Maka jawaban yang paling tepat yaitu E. Feodal. Soal nomor 4. Tujuan Insinyur Soekarno menulis Indonesia Menggugat pada 1930 adalah A. Mengajak rakyat Indonesia mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. B. Membuktikan bahwa proses penjajahan Belanda sangat merugikan dan harus segera diakhiri. C. Mengajak partai-partai politik bersatu dan berjuang bersama untuk mengusir penjajah Belanda. D. Menunjukkan bahwa penjajah Belanda tidak sesuai dengan politik etis. E. Memberi pedoman tata kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia setelah merdeka. Penjelasannya yaitu, pada tahun 1930 di kota Bandung, Insinyur Soekarno dituduh akan menggulingkan kekuasaan Belanda sehingga dia harus dipenjara beserta dengan dua tokoh dari PNI. Merasa tidak adil, Insinyur Soekarno menulis surat yang berjudul Indonesia Menggugat yang bertujuan menunjukkan apa yang dilakukan pemerintahan Belanda tersebut merupakan hal yang tidak adil dan menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga hal tersebut sangat merugikan dan harus segera diakhiri. Maka, jawaban yang paling tepat yaitu B. Membuktikan bahwa proses penjajahan Belanda sangat merugikan dan harus segera diakhiri. Soal nomor 5. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah. Melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya A. Kesehatan, B. Koperasi, C. Pendidikan, D. Politik, E. Militer. Penjelasannya yaitu, Wahidin Sudirohusodo merupakan salah satu penggagas Budi Utomo. Sudirohusodo mendirikan Retno Dumilah dengan tujuan propaganda pendidikan.
Jawaban yang paling tepat yaitu C. Pendidikan.